Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat cocok untuk diperbincangkan dan coba berpikir cerdas tentang aturan Menak 05 tahun 2002 tentang pengeras suara TOA. Dalam hal ini, Kemenak atau Menteri Agama itu tidak melarang penggunaan TOA. Jadi seperti tersebar di masyarakat karena termakan isu-isu hoak yang ada di WhatsApp, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Seolah-olah Menak melarang penggunaan TOA. Nah, seperti itu, simple lah. Jadi Menak tidak pernah melarang penggunaan TOA. Ada beberapa hal yang perlu kita perjelas. Yang pertama, pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dan difungsikan di dalam masjid. Yang pertama. Yang kedua, untuk menghasilkan suara yang optimal hendaknya dilakukan dengan pengaturan akustik yang baik. Jadi suara-suara yang ada di masjid itu suaranya yang bagus, nggak bising. Kualitas dari mixer atau speaker atau toanya itu yang kualitas baik. Kalau kualitasnya buruk seperti nging, brek 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 itu akan mengganggu. Yang ketiga, volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, ya, yang paling besar 100 dB ya, desibel ya. Itu sudah keras. 100 desibel itu sudah menjangkau 100 sampai 500 km tergantung arah angin dari suara tersebut. Bukan melarang. Jadi diatur kalau memang ada bising. Kemudian yang kontroversi adalah ada yang memelintir sebuah berita bahwasanya seolah-olah azan itu dibandingkan dengan suara anjing. Itu adalah pemelintiran sebuah berita. Bapak Menak tidak pernah menyatakan hal itu. Ya, dia mengistilahkan ada suara bising di sekitar. Tidak hanya suara anjing saja, banyak suara bising seperti kendaraan bermotor itu, motor-motor yang telo itu. Kalau kita istirahat di rumah, itu bising sekali suara-suara itu. Kemudian ini sudah masuk fasenya saat berpuasa. Diistilahkan kalau kita tidur ingin sahur, kemudian orang-orang Menak itu bukan Menteri Agama Islam, bukan ya, bukan Menteri Agama Islam, tapi Menteri Agama. Dan aturan itu dibuat bukan tanpa alasan. Mungkin ada permintaan dari sana sini, kemudian ditampung, kemudian dibuat sebuah peraturan. Jadi tidak terlalu bising, jadi tidak terlalu mengganggu. Kalau fungsi dari suara azan tersebut kalau di kampung-kampung itu sangat bermanfaat. Utamanya orang-orang yang kerja di bangunan, kerja di apa, itu bisa dibuat untuk patokan jam. Walaupun mereka tidak melihat jam, itu kalau sudah azan berkumandang, mereka kejauhan, walaupun jauh dari masjid, mereka mendengar suara azan. Mereka istirahat sejenak, ambil air wudhu bagi yang muslim, kemudian sholat. Dan semoga bos-bos yang punya karyawan muslim itu memberi kesempatan mereka untuk melaksanakan ibadah. Itu ya. Jadi Kemenak tidak pernah melarang penggunaan TOA. Kemudian dalam penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, jadi yang bagus ya. Kemudian bacaan di akhir ayat. Jadi tidak ada bacaan yang terputus, ayat yang terputus langsung dimatikan, tidak. Jadi ditutup nih atau diselesaikan sampai benar-benar ayat itu selesai. Jadi pembandingan azan dan suara anjing itu adalah fitnah, adalah berita hoak. Di mana itu letaknya? Tidak pernah mengatakan seperti itu. Istilahnya untuk bayangkan kalau ada anjing-anjing di sekitar kita menggonggong secara bersamaan, kita akan terganggu. Ya, itu istilah, bukan hanya istilah suara saja. Seperti di kampung-kampung itu ada hajatan yang menggunakan sound system yang besar.
itu kita juga sebagai warga untuk menghormati kearifan lokal dan ketentraman di sekitar, itu kita juga menghormatilah kalau ada orang hamil, kemudian ada anak kecil, itu suara-suara yang muncul itu harus kita atur, kita menghormati tetangga kita waktu istirahat dan seterusnya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan adzan setiap duhur, asar, maghrib, sebelum maghrib itu penyalaan ayat-ayat Quran itu, maghrib, isya mungkin azan saja, subuh, sebelum azan subuh ada suara tarhim, ngaji lah seperti itu sudah terbiasa, mungkin orang-orang sudah hafal dan kearifan lokal sudah memberikan toleransi yang sangat besar. Jadi fitnah-fitnah yang seperti itu, berita-berita hoak yang seperti itu kita sebagai muslim harus cerdas dan menak. Sebenarnya yang tidak perlulah mengatur seperti itu, tapi lah karena mungkin banyak permintaan akhirnya terbit sebuah peraturan. Tapi yang menjadi dasar untuk penggunaan toa itu adalah hukum kearifan lokal. Jadi kalau sekitarnya sudah tidak ada yang terganggu, it's okay lah kita gunakan toa. Di jenengan belum pernah mungkin berada di wilayah yang di situ ada persewaan sound system. Di depan saya itu persewaan sound system sangat mengganggu sekali. Saya pun terganggu, saya pun toleransi padanya. Setiap kali dia pulang kerja, dia menyalakan sebuah sound system, cek sound, itu saya terganggu sebenarnya. Nah itulah yang diistilahkan Bapak Menteri Agama. Itu kalau menyalakan musik itu kita waktu tidur kita tidak bisa tidur. Kalau dia pulang kerja itu mau gimana lagi, sudah ditegur Pak RT juga seperti itu. Saya pun belum pernah menegurnya. Alah nek kesel nak meneng dewe. Itu aja ya. Jadi tidak ada pelarangan toa. Menak tidak pernah melarang toa. Saya ulang lagi, Menak tidak pernah melarang toa. Dan pembandingan suara tidak hanya suara anjing saja, dan tidak ada kata-kata adzan, suara adzan dan suara anjing, tidak ada kata-kata itu. Oke ya. Jadi suara kendaraan bermotor, suara mesin pabrik, kemudian suara jet tempur yang ada di atas, itu kadang kita kalau istirahat juga terganggu. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, toleran, warga yang toleran, itu kita saling menghormati satu sama lain ya. Jadi fitnah-fitnah yang sahabat-sahabat atau orang-orang yang ada di lingkungan semoga cerdas dalam mengutip sebuah hal. Jangan sampai video yang dipotong-potong itu di markup kemudian dibuat kesempatan oleh para media atau pembuat berita agar situsnya itu banyak dikunjungi, agar followernya banyak. Nah, dimanfaatkan hal yang seperti itu agar yang sudah monetize atau sudah bisa diuangkan situsnya atau YouTube-nya atau Facebook-nya digas dengan berita-berita itu. Akhirnya banyak bermunculan opini-opini yang menyesatkan. Ya seperti itulah ya. Terima kasih, semoga Anda berpikir cerdas dalam membaca sebuah berita atau menganalisa sebuah berita. Terima kasih, sehat selalu Pak Menak. Terima kasih dan semoga pengaturan toa juga bermanfaat bagi warga sekitar dan mengurangi maslahat. Jelas kan, mengurangi kalau suaranya grog, bising dan seterusnya itu kan mendapat madharat yang besar. Kalau suaranya bagus, audionya juga bagus, rekamannya juga bagus, itu akan enak didengar dan juga bertanda waktu orang-orang kerja itu mendengarnya, oh ini sudah masuk maghrib, oh ini sudah masuk duhur, waktunya istirahat. Nah seperti itulah. Jadi sahabat-sahabat, agar meneruskan pesan-pesan yang positif, membuat artikel-artikel yang positif dan tidak ada menak membandingkan suara anjing dan adzan. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Terima kasih.